saya depo lagi 30 lagi, itu kurang lebih jadinya 500 lebih bang, 500 jutaan lebih. Banyak. Berarti kan 750 kurangi 150, 700 juta kurangi 150. Iya. Berarti kan uangnya itu 550 ditambah naik lagi Naik saldo lagi sekitar 500 juta. 500, dipotong modal 30 juta. Ya sekitar satu. Iya, satu-satuan lah gitu. 550 ya 1 M lah, 1,2 lah. Ya, itulah bang di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, pejuang stop judi. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang narasumber yang sudah dari berminggu-minggu yang lalu menghubungi saya, ingin bercerita di konten saya bagaimana apa yang dia alami akibat bermain judi online. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, Bang, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, untuk saat ini lumayan. Gimana Bang? Boleh diceritakan pengalaman Abang bermain judi online sampai Abang berpikir untuk membuat konten bareng saya. Ini perdana Bang. Iya. Ya, awal saya main itu lumayan ya bang ya. Maksudnya cukup menjanjikan pikiran saya. Karena di awal main itu saya dapat profit yang lumayan. Oke. Terus? Ya profitnya nggak tanggung-tanggung sih bang. Dalam waktu beberapa minggu ya, 2 minggu lah berturut-turut itu saya mengumpulkan uang itu dari hasil judi. Itu 1,2 M. 1,2 M? Iya. Kurang lebihnya. Serius? Lebih, iya 1,2. 1,2? Iya. Itu bagaimana Abang bisa sampai terkumpul uang sebanyak itu 1,2 M itu? Itu ya hasil dari kemenangan bermain itu. Permainan yang saya mainin maksudnya. Atau gimana? Permainannya. Permainan ya, pertama saya main di slot. Oke. Nah di slot itu cuman dapatnya nggak besar bang. Gitu. Paling ya 3, 4 sampai 5 juta lah gitu. Dari depo 1 juta. Oke. Depo 1 juta kadang dapatnya 3 juta, 4 juta. Sebenarnya sih saya main itu cuman iseng. Iseng saya tuh bukan iseng gimana ya. Cuma ya buat ngisi kekosongan lah gitu. Karena kerjaan saya kan nggak ngapa-ngapain. Karena saya kan di pihak apa, di bidang konstruksi itu. Saya ini itu apa, kontraktor. Oke. Jadi ya tahulah kontraktor ya, cuma ya gitu lah, ngontrol aja. Bosen lah saya bang. Jadi itu cari hiburan ya? Nah itu saya cari hiburan buat ngisi waktu luang gitu. Ya iseng-iseng depo. Tadinya iseng. Terus ternyata dapat duit di situ. Kok enak gitu ya. Nah, ya sambil duduk ngeliatin orang kerja gitu kan. Sambil duduk kita, wah dapat 4 juta gitu. Segampang itu sih, Bang? Saya nggak ngerti. Oke. Ya nggak tahu ya, itu memang saya lagi hoki atau lagi apa gitu. Iya. Pokoknya itu 2 minggu berturut-turut tuh saya nggak ada kalahnya. Nggak ada kalahnya? Hampir 2 minggu berturut-turut bang. Oke. Makanya itu bisa sampai terkumpul 1,2 itu. Jadi cuma kemenangan terbesar itu memang ada di live casino. Live casino. Gitu apa ya? Live casino kan ada banyak itu. Ada banyak. Apa yang abang mainin? Yang pertama saya mainin itu Mega Wheel sama Candyland, yang apa namanya itu Bonanza itu Candyland. Oh, Sweet Bonanza Candyland. Ya, itu. Oke. Dari Mega Wheel itu abang dapat kemenangan berapa banyak? Mega Wheel itu ya biasalah, pertama kita main terus kalah. Tapi kan hari itu juga, jam itu juga bang, Depo lagi?
depo lagi, saya depo 5 juta kalah, Ah. saya depo lagi 10 juta, Oh, digulung. saya gulung terus. Jadi Oke. saya nggak mau ninggalin momen-momen nantinya perkalian besarnya keluar. Oh, oke. Oke. Jadi saya depo terus, pokoknya sebelum perkalian besar kena nyangkut, saya nggak berhenti bang. Hajar terus. Saya hajar terus. Dan ternyata dapat. Dan waktu ternyata itu. dapat. Waktu itu di Megawil ya, Pasang berapa? pasang bet 1 juta di nomor 30. Kena perkalian? Kena perkalian 300. Wah, 300 juta loh. Iya. Oke, itu jadi di slot kan menang receh ya? Nah, di slot cuman menang receh. Nanti kadang saya main ke slot nih. Saya depo 5 juta. Main slot. Nanti naik misalnya jadi 7 atau 8 juta. Itu saya langsung pindah ke live casino. Digulung di live casino. Saya gulung di live casino. Berarti dari 300 juta ini menang terus? Nah, menang 300 juta. Saya tarik. Ah. Saya withdraw bang. Ah. Nah nanti di withdraw kita sisain 100 juta dari 300. Saya main lagi pindah ke Candyland. Nah itu Candyland itu gila juga itu bang. Jadi? Itu di Candyland itu pokoknya saya betting 1 juta itu di apa bonusnya itu kan ada sweet spin. Enggak ngerti saya. Ada ya itu ada sweet spin, terus sama bubble, terus sama CD itu candy apa itu namanya saya sampai lupa itu. Nah itu di CD-nya itu bang saya dapetnya besar itu bang. CD itu maksudnya gimana? CD itu dia nanti kita misalnya pasang bet di situ dapat nih. Di CD itu bet saya pas saya pasang bet 1 juta itu kena di bonus CD itu. Nah di bonus CD itu nanti nanti kita diarahin kan di situ ada layarnya, nanti diarahin ke bonus CD itu. Nah bonus CD itu nanti keluar bang perkalian itu bang. Oke. Nah di situ ada perkalian nanti bola turun dari atas. Oh. Nah itu sebelum bola turun dari atas kita suruh milih warna itu bang. Ada berapa warna? Ada 3 warna. Oke. Setelah 3 warna itu kita pilih, saya pilih warna biru, merah, kuning. Nah saya pilih warna biru tuh bang. Baru bola turun pertama. Nah itu perkaliannya itu 900-an. Anjir. 1 juta kali 900. Iya. Berarti 900 juta. 900 jutaan kurang lebih. Terkumpul 1,2. Nah tapi kan itu kan baru di situ bang. Maksudnya itu kan nanti saya mainin lagi. Dimainin lagi gimana? Nanti saya itu udah dapat uang lah. Pokoknya itu kan modal dari 100 ya. Yang dari tadi kemenangan di Megawil. Oh, ada modal 100. Nah, modal 100 bang. Itu ya tapi kan saya udah menang bang. Saya menangnya kan udah 300 yang di Megawil. Artinya menang 200 dong. Nah, saya kan udah saya tarik dong, udah aman 200. Nah, 200 juta itu. Jadi saya ya pikir 100 juta ya paling ini bisa jadi lagi besar lagi kan. Karena saya juga udah menang, jadi saya nggak sayang sama uang 100 juta itu. Karena udah menang ya? Karena udah menang, udah. Berarti jatuhnya ini udah profit banyak nih ya? Udah profit banyak bang. Maksudnya saya kan palingan depo 10, 20 gitu. Dari saya nyisain di situs itu 100 juta pun udah plus ya? Udah plus bang, udah banyak. Karena ini masih awal main. Masih awal main. Oke, ngeri juga ya awal main menang 1,2 M. Itu karena saya kan menang udah 900-an. Oke. Belum sisa yang saldo saya kan dari 100 juta itu belum habis bang. Nah dari situ. Itu di withdraw nggak? Saya withdraw. Withdraw sekitaran ya beberapa kali kan dia nggak bisa sekaligus ya. Nggak bisa sekaligus. Nggak bisa. Jadi kita withdraw ya berhari-hari lah. Maksudnya kita cicil gitu. Tapi nggak diputar lagi. Itu sambil muter bang. Itu. Cuman banyakan kalah di slot. Tapi tetap uang itu masih uang masuk ke rekening itu 1,2 total. Itu belum bang.
Oh belum? Belum. Masih ada lagi? Nah, kan pertama saya withdraw itu 200. Terus yang itu kalau nggak salah itu ke withdraw 500-an lah. Oke. Nah, ke withdraw 500-an, otomatis kan saya masih punya kemenangan itu 700, Bang. Oke. Yang udah saya amanin. Nah, 700. Nah, yang sisanya yang 500-an lah kurang lebih itu saya mainin gila-gilaan, Bang. Habis, Bang. berapa lama? Hitungan hari lah. Anjir. Hitungan hari, Bang. Oke. Itu habis. Nah, saya depo lagi. Ya sambil iseng lah, karena ya itu hitungannya uang. Ngerasa menang ya? Duit menang enteng ya? Enteng, Bang. Tapi ada tetap lah ada perasaan nggak terima walaupun itu. Ada, Bang. Namanya uang 500, Bang. 500 bukan 500.000 ya. 500 juta. Juta habis, Bang. Hitungan hari. Itu sedangkan saya aja nyarinya kan lama, Bang. Gitu. Tapi kan maksudnya nyari uang benarnya gitu ya, itu lama, Bang, ngumpulin segitu gitu. Tapi itu gampang banget gitu. Dalam hitungan dalam hitungan jam pun habis malah gitu. Dendam saya, Bang, biar walaupun itu uang kemenangan. Oke. Dan itu saya belum belum kalah, belum kalah. Bang. Itu itu masih plus banyak ya. Plus banyak banget, Bang, gitu. Oke. Saya masih bisa senang lah, kalah segitu masih saya masih ada ratusan juta masih menangnya. Gila. Terus setelah itu saldo habis, sisa 700 juta ini dari modal dan kemenangan itu abang depokan lagi. Jadi setiap saya datang ke proyek ya sambil pagi nih kita arahin anak-anak kerja. Ya saya kan nggak ngapa-ngapain, Bang. Ya udah akhirnya saya depo, iseng-iseng depo. Itu kalau abang percaya sama apa enggak gitu ya, itu dalam 2 jam itu saya bisa habis 150 jutaan. Gila. Masih santai tuh? Masih santai karena masih banyak uang saya. Oke. Terus habis 150 juta, terus sudah stop dulu, kita ngopi dulu apa dulu kan, makan. Itu saya lanjut lagi, Bang. Makin gak terima saya. Nah akhirnya saya main di Megawil lagi. Nah Megawil itu saya depo 30, Bang. 30 juta. Terus? Nah itu menang lagi, Bang. Naik lagi. Jadi? Nah awalnya di situ naiknya itu mangke terkumpul sampai 1,2 yang sudah saya tarik. Itu kan yang tadi sisanya 700. Yang di tabungan saya kan uang kemenangan. Oke. 700 saya depokan ya habis 150-an pertama. Nah saya depo lagi 30 lagi, itu kurang lebih jadinya 500 lebih, Bang. 500 jutaan lebih. Banyak. Berarti kan 750 kurangin 150, 700 juta kurangin 150. Iya. Berarti kan uangnya 550 ditambah naik lagi saldo lagi sekitar 500 dipotong modal 30 juta. Ya sekitar satu. Iya, satu-satuan lah gitu. 550 ya 1 M lah, 1,2 lah. Iya. Itulah, Bang, di situ. Makanya saya bilang saya pernah dapat 1,2 M itu. Dan itu kalau oh iya betul 1,2 benar. Iya. Oke. Kurang lebihnya segitulah gitu, Bang. Dan itu real, Bang, maksudnya itu profit saya. Kemenangan ya? Paling hitungan saya itu modal paling kekalahan dari awal lah. Total dari awal itu nggak nyampe 200. Oke. Jadi nggak sampai 200. Anggaplah 1 M lebih ya. Nah, anggaplah saya udah profitnya 1 M lebih, Bang. Seharusnya. Kok seharusnya? Kenapa? Karena uang itu habis lagi, Bang. Udah pasti, itu penyakit penjudi kan. Setelah 2 minggu lah itu pokoknya saya main itu hampir nggak pernah kalahnya. Ya memang main kalah tapi kan saya push terus. Akhirnya saya menang. Ya. Saya kalah, saya push lagi, akhirnya saya menang. Waktu itu cari momen kayaknya seolah gampang gitu. Seolah-olah gampang karena saya kalau main itu udah fokus di situ, itu saya gembur terus, Bang. Sebelum target saya itu kena. Berapapun itu saya gembur terus. Wah, dan juga nih.
ya pikiran saya ya itu gara-gara yang kalah awal itu yang sampai 500 habis itu bang. Oke. Itu uang 1,2 itu habis dalam berapa lama kemenangan itu? 1 mingguan lah. 1 minggu? 1 minggu habis. Nah mulai dari situlah bang, itu saya udah nggak bisa berhenti. Karena uang kemenangan udah masuk Udah rekeningnya. kemenangan Udah masuk rekening, merasa hak milik kita. merasa hak milik kita. Saya nggak terima uang saya. Padahal uang menang. Padahal uang menang. Tapi tetap nggak terima. Tetap nggak terima. Oke, dari situ mulai Mulai dari situ, menjadi-jadi. Mulai menjadi-jadi bang. Saya depo terus, nggak pernah dikasih menang lagi bang. Itu saya main di Candyland, mau di slot di apa, habis digerus bang. Oke. Kenapa pas perkalian besar itu pas lagi saldo habis bang keluarnya? Jadi kayak sengaja dipermainkan ya? Iya. Dibikin panas ya? Kayak dibikin panas bang. Jadi saya lewat nih. Itu perkalian besar kena bang. Momen saldo habis, perkaliannya kena. Perkalian kena. Oke. Itu Akhirnya bisa depo begitu. lagi. Akhirnya depo lagi. Saya tungguin terus. Cuman nggak pernah saya lolosin. Paling naiknya sedikit bang. Kena nih kecil gitu. Ya paling kena sih kita masang nih misal 500.000, paling dapat 30-20 juta. Ya kan kekalahan saya udah banyak, uang segitu udah nggak ada apa-apanya bang di gituan. Ya iyalah, nggak ada apa-apanya di Iya. game itu kan harus betting gede kalau mau Harus menang besar. betting gede bang. Iya mau nggak mau kalau cuma betting 100-200 nggak terasa bang. Karena udah menang gede, Karena udah itu pernah yang jadi merasakan. masalah. Nggak terasa itu karena Iya. menang besar kan. Karena menang besar. Terus setelah itu bang, ini depo-depo terus nih Depo, banyak depo, kalahnya, depo terus, rekening. menangnya menang receh gitu kan. Iya menang receh. Nggak sesuai Pokoknya harapan. nggak sesuai harapan itu, pokoknya siang malam bang saya gempur. Saya nggak terima. Sampai pada akhirnya 3 rekening saya kosong. Habis semua. Saya 3 rekening itu, 1 rekening cadangan untuk proyek, 1 rekening pribadi buat kita operasional sehari-hari. Nah 1 ini uang simpanan. Oh, uang tabungan. Uang tabungan karena memang saya pisah dari awal, makanya saya bisa ngumpulin uang lumayan itu kita udah prepare bang. Itu 3 rekening. Jadi uang cadangan ada, nanti uang kita yang keluar masuk itu 1, itu buat kita operasional, buat ya segala macem lah gitu. Nah yang 1 lagi memang udah uang untuk simpanan itu bang. Jadi sisa dari sini kita larikan ke sini, jadi nggak keganggu kan. Itu kecemplung semua. Habis bang semua. Anjir. Dan nggak main-main itu bang nilainya. Berapa 3 rekening itu? 3 rekening itu ya hitunglah nih bang kasarnya ya. Oke. Itu ada yang 1, ada yang 2 emang. Kalau di total dari 3 rekening habis berapa miliar? 4 atau 5 lah 4 atau 5 miliaran habis. Itu nggak sampai bulanan habisnya. Data pastinya berarti sekitar 4 juta, 4 M lebih. Ya 4 M lebih lah. Itu tabungan aja bang. Tabungan aja? Iya dari 3 rekening itu. Oh, dari rekening tabungan, rekening untuk proyek Ya, sama rekening. ada uang proyek kan. Nah, uang proyek, uang itu kan ada di 1 rekening nih. Terus ini kan otomatis uang proyek kepake nih. Nah itu bang. Terus proyeknya gimana urusannya dong? Nah itu makanya. Ini proyek masih berjalan nih? Masih berjalan bang. Abang bangun apa? Gedung? Bukan, saya rumah-rumah ya menengah ke atas lah gitu. Oh, ada berapa proyek waktu itu? Ya kurang lebih 3 bang. 3 proyek. Kalau menengah ke atas itu menengah ke atas lah. paling enggak kontrak-kontrak sekitar 3-5 M. 3-5. 3-5 M tembus. 3-5. Anjir, itu duit proyek semua loh. Duit proyek semua bang. Kecuali uang apa yang tabungan. Kalau uang tabungan itu udah setelah profit di proyek. Oh, keuntungan proyek masuk ke uang tabungan. Uang transport dipisah. Uang transport ini kita pisah. Nah ini uang cadangan ini sebenarnya uang proyek. Jadi uang proyek ini sengaja saya taruh di uang cadangan karena di sini kita masih cukup nih, cover nih. Uang apa buat transport, buat segala macem lah. Ini
hitungan saya masih cukup gitu. Jadi nanti misalnya sini habis, kita bisa ngambil dari sini gitu. Jadi, dan otomatis ini duit habis, perjalanan proyek terganggu dong. Terganggu bang. Terus solusinya gimana buat ngatasin itu? Ya itu mulai awal dari situ ya. Udah habis semua proyek, kita mikirin gimana ini gitu kan buat nerusin proyek. Pastinya bermasalah. Pasti bermasalah. Akhirnya ya itu awalnya mulai agak susah lah saya ditemuin, karena saya ngerasa nggak punya uang bang. Tapi kan masih punya barang atau apa gitu loh. Ya barang. Aset lah. Itu saya belum berani awalnya bang, belum berani jual. Jadi bingung nih. Bingung, saya masih stres, masih bingung gimana caranya tanpa menjual aset saya gitu. Caranya gimana. Ternyata ya itu bang, buntu juga ya. Akhirnya saya jual mobil. Mobil yang harian saya lah gitu. Saya pakai, saya jual. Itu buat nutupin proyek? Buat nutupin proyek. Terus? Awalnya saya jual buat nutupin proyek gitu bang. Tapi ketika terjual? Ketika terjual habis lagi bang. Sudah kuduga. Dan itu hitungan jam lah bang. Anjir, berapa itu mobil aku? 200-an lah. Itu hitungan jam habis bang. Hitungan jam? Habis, nggak tersisa. Pusing dong? Wah, bukan pusing lagi bang. Kita aduh kenapa bisa kayak gini gitu bang. Saya bingung kenapa. Padahal saya kalau nggak main ini itu udah cukup bang, udah berlebihan lah malah bang. Dia nggak bersyukur. Nah itu orang kurang bersyukur itu begitu bang. Sebenarnya saya selalu bersyukur bang, cuma karena semenjak saya ngedalamin itu jadi kayak ngerasa seru kali ya. Ngerasa terhibur awalnya bang. Hibur iseng dapat uang, siapa yang nggak mau bang. Duitnya juga gede, nggak usah capek-capek. Uangnya nggak usah capek-capek mikirin proyek, pusing-pusing paling profitnya berapa. Kalau dibandingkan dengan main judi gitu. Kita bertahun-tahun, misalnya bangun rumah saya 2 tahun, profit misalnya 500 atau 300 juta. Bertahun-tahun bang. Berapa tahun satu rumah itu? 2 tahun paling. 2 tahun? Iya, misalnya 2 tahun apa ya 2 tahun setengah lah kita bangun rumah. Itu profit saya misalnya 300 juta, ya kan? Bersihnya semua. Kadang 400. Dari satu rumah? Dari satu rumah. Itu kalau 3 tahun ya? 2 tahun aja? Nah, 2 tahun sampai 3 tahun lah. Sedangkan ini hitungan jam saya bisa dapat. Merasa gampang sih dapat duit. Iya, malah yang tadi saya bilang 2 minggu berturut-turut itu saya bisa ngasilin 1,2 ya. Tanpa harus pusing, malah kita terhibur bang. Jadi itu awal kehancurannya. Awal kehancurannya. Nah, saya lanjut tentang proyek. Saya udah pusing, mobil udah kejual. Istri kan nggak tahu bang. Tapi ya akhirnya saya kasih tahu mobil saya jual buat nutupin proyek. Alasannya? Alasan saya proyek rugi. Proyek agak keganggu lah gitu, keuangannya keganggu gitu. Akhirnya buat nutupin dulu sementara kita jual mobil, nanti setelah proyek selesai kita beli lagi. Gitu. Dan itu pun istri, ya biarpun istri itu kan nggak terganggu bang, karena dia juga punya mobil sendiri. Jadi mobil saya jual, dia juga nggak ngaruh, ya terserah gitu kan. Nah paling saya pakai motor gitu. Dan akhirnya saya pakai motor lah kalau ini misalnya ke proyek gitu. Cuman saya jadi nggak berani bang ngurus proyek karena itu uangnya habis bang. Ya, terus kalian gimana? Anak buah gimana? Ya itu anak buah jadi terlantar bang. Nah itu saya merasa berdosa di situ. Terlantarnya gimana? Mereka nggak kebayar apa gimana? Ya nggak kebayar bang. Gimana saya mau bayar, uang saya udah nggak ada. Sedangkan uang proyek juga belum bisa kita ambil lagi uangnya. Kan kita harus punya itu kalau ngambil uang proyek bang, harus ada hasil. Ya kayak opnaman berapa persen lah. Opnaman udah berapa hasilnya gitu, baru kita bisa tarik lagi uangnya. Sedangkan saya biasanya main itu kalau di proyek itu DP-nya 50%. Jadi kan lama bang.
ngambilnya. Oh iya iya. Iya, kalau udah DP 50 paling enggak pekerjaan 70% kita baru bisa narik lagi. Bisa narik lagi. Kalau masih baru 50% belum masih bisa, masih belum bisa tagihan ya keluar. Tagihan nggak bisa keluar. Oke. Terus setelah setelah jual mobil kan dijual buat depo. Nah ini proyek tetap terbengkalai dong. Otomatis kita pikiran ya, maksudnya gimana caranya nih biar proyek itu jalan lagi gitu. Maksudnya nggak sampai terlantar gitu kan ya. Karena itu ladang saya bang, itu utama, itu yang saya pikirin gitu. Ya itulah akhirnya saya pertama itu saya punya ruko kan 2. Nah ruko itu saya jual bang, diem tanpa sepengetahuan istri. Wah gila sih. Itu ruko saya jual 1 M lebih dikit lah. Oke. 2 ruko laku 1 M. Laku 1 M-an lah, hitungan 1 M-an lah. Sebenarnya cukup bang itu bang buat putaran saya. Buat ngendel itu proyek yang belum selesai itu cukup bang. Karena di balik itu kan saya masih punya 50% dari proyek itu. Oh iya. Harusnya. Ya udah akhirnya pas rumah itu laku, uang saya dapat. Ruko. Oke. Iya, uang ruko itu saya dapat kan. Akhirnya saya ke proyek. Saya bayar lah tukang yang pada terlantar tuh. Saya beraniin diri, saya bayar, pokoknya udah tenang aja, proyek mah nggak akan kemana-mana. Kemarin karena terkendala gitulah pokoknya saya. Jadi sempat macet kan? Terus urusan sama owner gimana? Ya owner ya saya bilang, pokoknya kalau owner kan ngubungin kita itu, kalau dia itu kurang lebih 1 bulan 2 kali lah. Dia kan datangin anak-anak buahnya dia aja juga. Gitu. Iya. Masih bisa di-handle lah ya. Masih bisa di-handle lah. Pokoknya alasan saya lah apa gitu. Ya owner sih masih bisa nerima bang. Terus? Nah setelah saya urus anak buah, pokoknya udah saya bayar semua. Kerjaan normal lagi. Kerjaan udah mulai normal. Saya juga jadi ikut normal lagi bang, buat deponya. Oke. Karena saya pegang uang banyak lagi ya. Iya. Oke. Terus? Ya setelah itu uang 1 M itu pokoknya saya keluarin kurang lebih 100 jutaan lah. Masih punya 900-an. Material? Pokoknya semua itu bang, udah saya siapin semua. 100 jutaan lah saya keluar uang itu. Udah saya urus, maksudnya biar berjalan dulu nih gitu. Ya sebenarnya sih kalau nggak macem-macem itu saya masih sampai selesai lah gitu. Bisa ya? Bisa. Karena masih ada uang yang di sana yang belum diambil. Ya, terus bisa. Dan ternyata habis lagi bang. Habis lagi 1 M. Habis lagi. Gila. Dan itu pusingnya luar biasa, stres bang saya. Oke. Ya karena udah pikiran udah pusing, udah stres, pikiran jadi cetek bang. Saya pulang, saya ngomong ke istri, saya pulang dulu, saya makan, ini paginya saya bilang ke istri, saya pinjam mobil, saya bilang gitu. Saya perlu mobil, saya mau ngedilin kerjaan, saya bilang gitu. Saya harus pakai mobil. Ya, pinjemin lah mobil istri. Oke. Mobil istri, istri antar anak sekolah, pakai motor, BPKB-nya saya bawa bang. Buset. BPKB mobil itu saya bawa. Ya saya udah, karena pikiran udah cetek, udah nggak mikir kemana-mana. Akhirnya saya jual. Mobil istri dijual? Mobil istri saya jual bang. Buat nutupin proyek? Buat nutupin proyek. Oke. Saya dapat uang dari mobil itu hampir 300-an lah. Mobil apa? Mobilnya Odyssey yang terbaru sih, keluaran terakhir. Oke. Terus? Ya hampir 300 lah itu laku itu. Nah itu dalam hitungan jam habis bang itu. Habis bang. Habis semua? Habis.